Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di MNC News Now. Tim khusus Polri mengembalikan lagi berkas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan tersangka Ferdi Sambo ke Kejaksaan Agung. Pengembalian ini dilakukan setelah penyidik Polri memperbaiki berkas sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Kejagung menerima berkas tersebut pada Rabu kemarin. 5 berkas yang dikembalikan adalah milik Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Penyidik Polri menyerahkan berkas tahap pertama Ferdi Sambo pada 19 Agustus, maksud kami Ferdi Sambo dan kawan-kawan pada 19 Agustus 2022 yang lalu. Tapi setelah diteliti selama 14 hari, jaksa menyatakan berkas belum lengkap dan dikembalikan dengan petunjuk pada 1 September. Sedangkan berkas Putri Chandrawati diterima Kejagung pada 29 Agustus, kemudian dikembalikan pada 8 September 2022. Setelah dikembalikan lagi berkas perkaranya, selanjutnya penyidik menunggu jaksa untuk meneliti apakah berkas sudah sesuai petunjuk dan dinyatakan lengkap atau P21. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan membuka opsi berkas perkara Ferdi Sambo dijadikan satu. Jika berkas dijadikan satu, maka Sambo akan menjalani satu sidang saja dengan 2 perkara berbeda karena kedua perkara terjadi dalam satu rangkaian peristiwa. Berikut pernyataan Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam jumpa pers di Kejagung hari ini. Kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Seluruh berkas perkara yang kita terima sampai saat ini dalam proses penelitian. Dan penyidik dan penuntut umum telah melakukan koordinasi secara efektif dan intensif. Mudah-mudahan tidak ada pengembalian berkas lagi. Ya, hampir sebulan sejak pelimpahan pertama berkas kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo masih juga belum dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung atau P21. Penyidik Polri sekali lagi menyerahkan berkas pada Rabu kemarin setelah diperbaiki sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Dan hari ini pemirsa, Kejagung menyatakan membuka kemungkinan menyiapkan satu berkas dengan 2 perkara yang berbeda. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama penasihat ahli Kapolri Khairul Huda dan Yonatan Andre Baskoro selaku anggota tim kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Selamat sore Bapak-Bapak. Baik, Pak Khairul Huda, selamat sore. Baik, Pak Khairul, kita masih menunggu Bang Andre untuk turut bergabung bersama kami. Saya memang ingin menanyakan pertanyaan pertama ini kepada Pak Khairul. Pak, sore, selamat, salam sehat selalu sebelumnya ya Pak ya. Bapak, dari Kapolri sendiri, ini berkasnya bolak-balik belum dinyatakan P21 Pak. Ada sekitar 2 kali kami hitung. Tanggapan dari kepolisian sendiri terkait dengan pengembalian bolak-baliknya berkas perkara Ferdi Sambo ini dan juga kawan-kawannya seperti apa Pak? Pak Khairul, cukup jelas mendengar suara saya? Pak Khairul, apakah cukup mendengar jelas suara saya, Pak? Baik, tampaknya kita masih mengalami sambungan atau katakanlah sambungan yang cukup harus diperbaiki ini. Saya mungkin akan menyapa berikutnya Bang Andre yang mungkin sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Bang Andre, selamat sore. Selamat sore Mbak Fani. Baik, Bang Andre, Pak Khairul saya akan sapa lagi. Pak Khairul cukup jelas dengar suara saya? Jelas sekarang. Baik, saya ke Pak Khairul terlebih dahulu. Bang Andre, tahan dulu ya. Pak Khairul, mungkin tanggapan dari kepolisian terkait dengan bolak-baliknya pemberkasan dari Ferdi Sambo dan kawan-kawan ini belum diterima oleh Kejaksaan Agung karena dianggap belum P21, belum lengkap. Seperti apa? Ini hal yang biasa di dalam proses penanganan perkara pidana. Ada tahap di mana istilah teknisnya adalah pra penuntutan. Itu tahap bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Tapi mestinya dengan dipenuhinya petunjuk dari penuntut umum, penyidik, maka berkas itu tidak perlu lagi kembali penyidik saja.
Dan ini hal yang wajar saja. Apa ya, menimbang-nimbang kewajaran apa tidaknya Pak Khairul gitu, ketika ini adalah kasus yang sangat mengundang perhatian banyak orang, warga menunggu seperti apa penyelesaian atau katakanlah kinerja dari kepolisian gitu, konsistensi dari kepolisian untuk bisa sama-sama menangani kasus ini. Apa yang membuat pemberkasan ini cukup sering gitu bolak-balik Pak, katakanlah seperti itu? Itu kan baru satu Apa kali yang kan. kurang? Jadi berkas dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Jadi istilah teknisnya adalah tahap 1. Aha. Lalu kalau dipandang masih ada kekurangan, maka dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik, diberi petunjuk untuk bagaimana melengkapinya. Nah, setelah dilengkapi, maka dikembalikan lagi kepada penuntut umum. Kurang apa sih Pak Khairul? Yang dianggap kurang apa sih Pak? Ya, yang tahu tentu penyidik dan penuntut umum, karena itu komunikasi dan penuntut umum. Kita di publik ya nggak tahu kalau itu. Oke. Jadi yang mengerti tentang apa kekurangannya tentu ya penuntut umum yang mengerti mengenai hal itu. Baik. Mestinya pertanyaan itu ditanyakan kepada pihak penuntut, gitu. Baik, Jangan ya kan saling bekerja sama ya Pak ya. Saling Ya. bekerja sama, siapa tahu ada komunikasi atau informasi terkait yang mungkin bisa dibagikan kepada kami Pak awak media. Baik, kalau tadi kata Pak Khairul ini hal yang biasa, Bang Andre setuju dengan hal itu? Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan secara normatif dulu. Pro justisianya memang B19 itu sudah lumrah begitu ya, jika kejaksaan merasa belum lengkap, ya dikembalikan ke penyidik untuk melengkapi. Nah, yang harus dilengkapi ini kita juga tidak tahu apa, tapi menurut kami ya dari awal bukti primer kan sudah hilang. Ini mungkin kurang-kurang bukti atau apa, tetapi menurut kami ini seharusnya sudah selesai ya. Selesai dalam arti P21. Karena kasusnya ini kan dikatakan juga oleh Pak Mahfud ini gampang dan terang benderang. Seharusnya alat buktinya sudah dikantongi cukup begitu oleh pihak kejaksaan, dan seharusnya memang sesegera mungkin ini, jangan mundur-mundur terus begitu Mbak, karena fokus kita kan bangsa ini banyak begitu, dan ini juga sebagai taruhan citra marwah Polri, kejaksaan juga ke depannya bagaimana, jadi ini harus dikerjakan dengan cepat gitu Mbak. Kalau sekarang kinerjanya sudah nilai cukup cepat kah Bang Andre? Kalau saya lihat sepertinya kurang sinkron ya antara pihak kepolisian dan pihak kejaksaan ini, karena pihak kepolisian itu kan terkesan tergesa-gesa begitu. Pokoknya minggu depan ya, pada saat itu pejabat Polri bilang minggu depan harus akan kami limpahkan kejaksaan. Nah, ini kan kita pertanyakan ini hanya sekedar pelimpahan untuk pemuasan publik atau memang pro justisia yang sudah lengkap begitu sampai sudah dikembalikan 2 kali kan begitu Mbak. Benarkah seperti itu Pak Khairul? Ada ketidaksinkronisasian antara kepolisian dengan jaksa? Ya, itu kan masing-masing melaksanakan tugasnya. Penyidik mencari factual guilt, sedangkan penuntut umum mencari legal guilt-nya. Jadi apa yang secara faktual ditemukan penyidik belum tentu ketika dikonstruksi dalam pasal-pasal yang nanti akan didakwakan oleh penuntut itu dianggap cukup. Jadi itu hal yang biasa saja gitu ya. Jadi bukan hal yang terlalu istimewa. Kasus semudah apapun atau kasus sesulit apapun, potensi bahwa akan ada bolak-balik perkara seperti ini adalah satu hal yang wajar. Kalau kita bandingkan misalnya dengan pembunuhan Mirna Salihin, katakanlah seperti itu sampai 7 sampai 8 kali bolak-balik berkas-berkas. Itu menunjukkan bahwa ya tidak mudah untuk membuktikannya kan begitu. Nah, perkara ini juga sebenarnya bisa dikatakan tidak mudah karena hampir tidak ada saksi kan gitu. Siapa yang menjadi saksi dia juga bagian dari pelaku itu. Nah, boleh jadi pengembalian berkas perkara ini berhubungan dengan mungkin saja ada inkonsistensi di keterangan-keterangan dari para tersangka ataupun yang juga sekaligus sebagai saksi di sini di dalam berkas perkara, sehingga perlu dipastikan lagi gitu loh yang benar yang mana misalnya begitu. Nah, itu sebagai satu contoh saja katakanlah, sehingga
hal yang wajar saja kalau berkas perkara ini kemudian diberi petunjuk untuk dilengkapi. Nah, Pak Khairul, kalau yang susah dari kasus Verdi Sambo ini dan kawan-kawan apa, Pak? Minimnya saksi, Hmm, kan saksinya tersangkanya juga. oke. Nah, dalam sistem hukum kita kan sebenarnya saksi mahkota itu tidak mempunyai nilai pembuktian. Ketika pemeriksaan, sebegitu Ya, sulitnya artinya berarti, Pak? penyidik tidak bisa mengandalkan hanya keterangan para saksi yang notabene juga para tersangka. Karena tersangka itu boleh bohong, punya hak ingkar gitu loh. Jadi saya menyayangkan sebenarnya kemarin digunakan lie detector lah segala macam, apa gunanya gitu. Kalau tersangka juga boleh bohong kok. Dan lie detector tidak bisa Jadi- mencium apa ya, katakanlah tidak bisa mendeteksi Jadi kebohongan harusnya, tersebut. sekali lagi dari awal tim sus harusnya fokus seperti arahan Pak Kapolri menggunakan pembuktian secara ilmiah. Kenapa gitu. tidak dilakukan, Jadi, Pak? sudah dilakukan tentunya, cuman saya tadi sayangkan energi habis untuk menggunakan poligraf, katakanlah seperti itu, yang dalam sistem kita juga tidak ada pengaturannya. Iya, Buat sayang apa sekali ya. buang-buang waktu gitu ya, buang-buang waktu untuk menggunakan itu, tidak ada gunanya itu. Gitu. Oke, baik. Bang Andre, dari penasihat ahli Kapolri sendiri menyatakan ada beberapa mekanisme yang dianggap buang-buang waktu dan ya kurang efisien. Apa tanggapan dari pengacara korban sendiri melihat hal ini? Saya sangat setuju. Itu hanya saya bilang tidak ada gunanya begitu, Mbak. Karena ini lie detector itu yang bohong bisa jadi makin bohong, ya. Yang bohong jadi pura-pura bohong juga bisa di situ. Dan itu juga tidak scientific sebetulnya, sebagaimana yang digadang-gadang oleh Pak Kapolri, itu tidak scientific. Itu hasilnya tidak bisa tidak bisa dipakai sebagai alat bukti atau apa, tidak, mau pendukung itu tidak ada gunanya. Saya setuju, Mbak. Justru betul tadi yang disampaikan oleh Pak Khairul, memang ini kan kita minim saksinya tersangka semua, ya, semuanya tukang bohong juga, kan gitu, tukang bikin skenario, punya hak ingkar, ya silakan aja mau ngomong apa. Maka dari itu kami dari tim penasihat hukum selalu mengatakan tolong bukti materialnya yang di persidangan itu dikejar terus, ya. Yang sampai sekarang kita belum tahu nih handphonenya mana, katanya CCTV cuma potongan, ya, gitu Mbak. Oke, nah tadi juga minimnya saksi dianggap sebagai salah satu kesulitan gitu untuk bisa ya katakanlah melengkapi berkas-berkas ini. Lagi-lagi dari kacamata pengacara, apakah ada optimisme kasus ini bisa diselesaikan? Ya, kita sekarang hanya bisa berharap kepada Tuhan dan masyarakat, Mbak. Apa yang masyarakat bisa lakukan, Bang Andre? Masyarakat bisa mengawal terus kasus ini, jangan sampai teralih oleh isu-isu yang lain, begitu. Kemudian kita bisa juga meminta kepada pihak kepolisian, sebetulnya ini kembali lagi ke pihak kepolisian, ingin mengembalikan marwahnya atau tidak. Jika memang betul ingin mengembalikan citranya sebagai instansi yang mengayomi masyarakat, begitu ya Mbak ya. Tolong ini dibuka seterang-terangnya dari setiap proses penegakan hukum sekecil apapun itu. Tidak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi seperti rekonstruksi, kita nggak tahu ngapain aja walaupun udah ditampilin di media televisi, ya kan. Emang yang ditampilin sebelum-sebelumnya itu bukan pembohongan publik kan gitu. Jadi ini justru kalau pihak kepolisian ini ada yang tidak transparan sedikit saja, itu menurut saya akan menjadi blunder besar yang dimana ini sebetulnya momentum bagi pihak kepolisian yang kita sayangi dan cintai ini untuk mengembalikan kepercayaan publik gitu Mbak. Harapannya seperti itu ya. Pak Khairul, ada banyak harapan termasuk dari tim kuasa hukum Brigadir J. Tapi Pak Khairul, ketika Kejaksaan Agung hari ini menyatakan bahwa ada kemungkinan pemberkasan dari Verdi Sambo khususnya ini bisa digabung dalam satu dakwaan, materi dakwaan, bagaimana tim penasihat Kapolri atau tim penasihat ahli Kapolri sendiri ini menanggapi hal itu? Apakah ini nantinya akan ditakutkan bisa berpengaruh kepada penuntutan dan juga nanti berakhir dalam pendakwaan serta pemidanaan? Tapi tahan dulu ya jawabannya Pak Khairul dan juga Bang Andre, kita akan sambung di segmen berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now, kami segera kembali.